Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kepada kita berdaan, walaupun di tengah ujian, di tengah musibah yang kita rasakan, alhamdulillah kita masih kawa belajaran, walaupun via online, walaupun lewat daring lah istilahnya, walaupun dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan kadang mengurangi nilai pahala yang kita dapatkan atas usaha yang kita lakukan. Oke, khair. Jadi sementara aku menggantikan Mu'allim Wildan mengajar fikih sampai karena sidin kawa mengajar. Jadi awal-awalnya aku mengajar dulu sampai sidin kawa karena mengajar. Jadi ini sementara aja. Kita kelas 2 membahas tentang cari karena di daftar isi Kitabul Buyu' wa ghairuha minal muamalat. Kitabul Buyu' wa ghairuha minal muamalat. Cari itu. Soalnya kitab buat kan beda halamannya. Pembahasan tentang buyu' jual beli, wa ghairuha dan yang lainnya minal muamalat daripada perkara-perkara muamalat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kitabul buyu'i wa ghairuha minal muamalati. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalati. Pembahasan tentang jual beli, wa ghairiha dan yang lainnya, minal muamalat daripada perkara muamalat. Al buyu'u salasatu asya'in. Jual beli itu ada 3 perkara. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Jual beli ain barang, jual beli barang yang musyahadatin, yang disaksikan. Fajaizun hukumnya boleh, maka boleh. Jadi bai'u ainin musyahadatin, jual beli benda yang dilihat, hukumnya boleh. Itu kata itu matan daripada Ghayatut Taqrib atau dikenal dengan matan Abi Syuja'. Habis itu Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Al-Hisni menjelaskan tentang tadi bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Fajrsidin al-bai'u fil lughati, jual beli fil lughati secara bahasa. I'ta'u syai'in fi muqabalati syai'in,
i'ta'u syai'in, memberikan sesuatu fi muqabalati syai'in, dengan imbalan sesuatu. Fi muqabalati syai'in, diberi dengan imbalan gitu, dengan imbalan sesuatu. Jadi memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu itu secara bahasa, jual beli secara bahasa. Wa fi syar'i, dan secara syariat, bahasa kitanya, dan secara istilah yang dikehendaki oleh agama kita, oleh fikih. Menurut kitab ini, muqabalatu malin bimalin qabilaini litasarrufi biijabin wa qabulin alal wajhil ma'zuni fihi. Muqabalatu, pertukaran, muqabalah pertukaran, malin bimalin, pertukaran harta dengan harta, qabilaini litasarrufi, keduanya, yang mal lawan mal tadi, kedua harta tadi, qabilaini, mampu, keduanya mampu, litasarruf, gasan buhurupan, gasan serah terima. Jadi litasarruf itu bahasa kitanya gasan buhurupan, untuk buhurupan. Jadi mal bimal tadi, harta dengan harta tadi, qabilaini, mampu untuk buhurupan. Jadi harta dengan harta itu mampu untuk buhurupan. Misalnya hendak nukar baju tadi itu harta, duit yang pacang ditukar tadi harta juga, maka qabilaini litasarruf. Itu satu. Salah contoh yang lain, tahi kambing. Tahi kambing itu lain harta. Ada orang bisa harta tahi kambing, ada. Jadi tahi kambing itu lain harta. Buhurup lawan duit 20.000, maka ini kada qabilaini litasarruf, kada mampunya, kada mampu gasan buhurupan. Kenapa? Lain mal bimal. Nah, itu jadi harus pengertiannya harus mal bimal. Harta dengan harta. Yang harta tadi itu qabilaini litasarruf, mampu untuk buhurupan. Biijabin wa qabulin, dengan ijab, wa qabul, dengan ucapan, maksudnya dengan ucapan ijab, wa qabul, dan ucapan qabul. Ijab daripada si siapa? Ijab daripada si penjual, qabul daripada si pembeli. Misalnya, pokoknya harus ada ijab qabul. Kita sudah paham ada ijab dan qabul, tukarlah, juallah, kayak khair. Alal wajhil ma'zuni fihi. Alal wajhi itu artinya sesuai al-ma'zuni, yang diizinkan fihi, pada jual beli. Jadi sesuai yang diizinkan oleh syariat. Misalnya tadi mal bimal, harta dengan harta. Ini misalnya mobil harta, duit harta, mal bimal. Syaratnya sebuting terpenuhi, mal bimal, sama-sama harta. Qabilaini litasarruf, mampu untuk dibuhurup. Juga depan akannya mampu juga, syarat kedua terpenuhi. Syarat ketiga biijabin wa qabulin, ada ijab qabul, kawa juga, mampu juga.
Syarat yang keempat, alal wajhil ma'zuni fihi. Alal wajhil ma'zuni fihi. Nah, di sini misalnya mobil tadi atau duit tadi hasil cuntanan, hasil misalnya korupsi, misalnya duit tuh hasil korupsi dan si penjual atau si pembeli mengetahui bahwasanya duit tadi duit hasil korupsi, maka jual belinya kada sah. Kenapa? Kada sesuai dengan yang diizinkan. Nah, kada sesuai dengan yang diizinkan oleh syara, oleh agama. Nah, itu. Jadi syarat yang keempat tadi, mal bimal qabilaini litasarruf bi ijabin wa qabulin alal wajhil ma'zuni fihi. 4 syarat tuh harus dicukupi. Apabila kada cukup, salah satunya kada ada, maka kada sah. Oke. Dalam kitab lain disebutkan secara istilah yang lainnya, banyak yang memberikan istilah-istilah tentang jual beli ini. Dalam kitab lain disebutkan aqdu muawadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin ala ta'bidi. Aqdu muawadatin, ikatan serah terima atau ikatan behurupan. Nah, ikatan behurupan, muawadah itu behurupan. Apa yang behurupan? Maliyatin, harta behurupan harta. Tufidu milka ainin, yang bermaksud, yang bermanfaat, gasan. Tufidu yang bermanfaat, milka ainin, gasan memiliki sesuatu, gasan memiliki suatu benda. Au manfaatin, atau gasan memiliki suatu manfaat. Alat ta'bidi selamanya. Nah, itu menurut definisi yang lain. Nah, definisi dari ulama yang lain. Ada juga di kitab yang lain, kalau kada salah di kitab Fathul Mu'in nih, muqabalatu malin bimalin ala wajhin makhsus. Kada salah ini di kitab Fathul Mu'in. Muqabalah, pertukaran, mal bimal, harta dengan harta, ala wajhin, sesuai, ala wajhin makhsus, sesuai cara yang khusus. Nah, sesuai cara yang khusus. Oke, itu definisi-definisi dari kitab lain. Habis itu kita lanjutkan, wal aslu fi masyru'iyatil bai'i, dan dasar pada pensyariatan, pensyariatan jual beli, dasarnya apa? Alkitabu was sunnatu wa ijma'ul ummah. Dasarnya yaitu kitab Al-Quran, habis itu as-sunnah, as-sunnah hadis Nabi, wa ijma'ul ummah, dan kesepakatan seluruh umat Islam. Qala Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran dalilnya, dasarnya, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba.
Wa minas sunnati, dan daripada hadis Nabi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, al bayyi'anu bil khiyar. Al bayyi'an, apa al bayyi'an tuh? Orang yang melakukan jual beli. Nah, al bayyi'an, orang yang melakukan jual beli itu bil khiyar, memiliki pilihan. Jadi kada boleh dipaksa. Artinya memiliki pilihan. Al bayyi'an, orang yang melakukan jual beli bil khiyar, memiliki pilihan. Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya, banyaklah hadis-hadis tentang jual beli, tentang kebolehan atau dasar jual beli. Wal ijma'u mun'aqidun ala dzalik, dan ijma', dan secara ijma' itu mun'aqid, terikat ala dzalika, atas hal itu. Artinya ijma' pun menyepakati akan bolehnya jual beli. Summa innal bai'a qad yakunu ala ainin hadiratin. Kemudian jual beli itu qad yakunu ala ainin hadirah. Di pembelajaran nahwu itu apabila qad setelahnya fi'il mudhari, maka artinya secara bahasa Indonesia itu artinya kadang-kadang. Menyatakan qad setelahnya fi'il mudhari artinya kadang-kadang. Tapi apabila qad masuk setelahnya fi'il madhi, maka artinya sesungguhnya. Jadi taukidnya. Jadi kemudian jual beli kadang-kadang ala ainin hadiratin, kadang-kadang atas suatu benda. Ainin itu suatu benda, atas suatu benda yang hadirah, yang ada, yang wujud, barangnya ada di hadapan. Barangnya ada. Nah, itu kadang-kadang barangnya ada, bentuk jual beli ini. Wa qad yakunu ala syai'in fi zimmati wa huwa salam. Dan kadang-kadang jual beli itu ala syai'in fi zimmah, atas sesuatu, fi zimmah di dalam tanggungan, wa huwa salam, yaitu jual beli salam namanya, karena ada jual beli salam istilahnya. Jual beli dalam tanggungan. Jadi dalam tanggungan itu berarti bendanya itu kadada di hadapan. Bendanya kadada. Jadi misalnya kita yang kayak mesan. Misalnya kita ulun hendak nukar aqua, kita kada menentukan aquanya kan dalam satu dus. Misalnya dalam satu dus itu aqua banyak, misalnya satu yang gelas itu kan 48 isinya. Nah, kita kada menentukan aqua yang mana yang kita hendaki, maka itu jual beli namanya fi zimmah atau jual beli salam. Apabila kita tentukan man ulun hendak botol yang ini, botol yang ini, nah, maka ini namanya jual beli ainin hadiratin. Nah, itu bedanya. Beda. Ulangi lagi. Ada jual beli ainin hadiratin, ada jual beli salam. Beda antara jual beli ainun hadiratun lawan jual beli salam. Bedanya kalau jual beli ainun hadiratun kita menentukan. Jadi misalnya
Man ulun nukar. Nah, man ulun nukar aqua yang ini. Ulun nukar aqua yang ini. Nah, itu menentukan aqua yang ini. Nah, itu menentukan. Itu ainin hadiratin. Nah, itu. Amun salam itu kita kada menentukan terserah pamannya mengambilkan yang manakah. Nah, itu man bahasanya man ulun hendak nukar aqua sebuting kita. Sebuting diambilkan sidin. Nah, itu namanya jual beli salam. Itu yang kedua. Jadi yang pertama ainin hadirah, yang kedua salam. Yang ketiga waqad yakunu ala ainin ghaibatin. Dan kadang-kadang jual beli itu ala ainin ghaibatin, atas suatu benda yang ghaibah, yang kadada barangnya, yang gaib. Jadi 3 jual beli itu ada dalam 3 bentuk. Ada yang bendanya ada atau kita tentukan, ada yang bendanya dalam tanggungan, yaitu jual beli salam, kada kita tentukan. Ada jual beli yang ketiga bendanya kadada. Wa hukmus salami wal ainil ghaibati ya'ti. Dan hukum jual beli salam yang kedua tadi, wal ainil ghaibati, dan yang benda yang gaib, benda yang kadada, yang ketiga ya'ti, akan dibahas kaina. Ya'ti itu akan datang artinya. Maksudnya akan dibahas kaina dibahas istilah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tadi. Wa ammal ainul hadiratu, dan adapun benda yang hadirah, yang ada, yang wujud, yang ditentukan, fa in waqa'al aqdu 'alaiha bima yu'tabaru fihi wa fiha sahhal aqdu wa illa fala. Fa in waqa'al aqdu 'alaiha, apabila waqa'al aqdu terjadi akad 'alaiha, atas benda yang hadirah, atas benda yang ada. Jadi 'alaiha, haknya kembali kepada ainul hadirah. Apabila terjadi akad atas suatu benda yang ada, yang ditentukan, bima yu'tabar fihi wa fiha, sesuai, bima sesuai, yu'tabar sesuai yang diinginkan. Nah, itu aja yu'tabar itu yang diinginkan atau yang dikenal, atau bisa juga yang disyaratkan. Nah, yang mana yang nyaman? Mana aku nyamannya yang diinginkan. Sesuai yang diinginkan fihi pada akad. Fihi-nya kembali kepada akad, pada akad. Wa fiha, dan pada ainil hadirah. Jadi haknya itu kembali kepada ainil hadirah. Fihi, hi-nya kembali kepada akad. Wa fiha, hanya kembali kepada ainul hadirah. Jadi apabila terjadi akad atas suatu benda yang wujud, yang ada, sesuai yang diinginkan pada akad dan pada benda yang ada tadi, artinya tercukupi syarat-syaratnya, sahal aqdu, maka sah jual belinya, maka sah akadnya. Wa illa, dan jika tidak, wa illa, dan jika tidak terpenuhi, maksudnya la yu'tabar, wa illa yu'tabar, misalnya apabila kada terpenuhi syarat-syaratnya tadi, syarat-syarat pada akad dan pada bendanya,
Fala maka kada sah. Wa ammal mu'tabar fil aini ammal mu'tabaru fil aini, adapun yang diinginkan fil aini pada bendanya, pada bendanya, yang diinginkan pada bendanya. Faqad dzakara syaikhu ba'dahu, maka telah menyebutkan asy-syaikhu syekh di sini kembali kepada Ibnul Qasim, pengarang matan Abi Syuja'. Inilah Ibnul Qasim lah, insyaallah. Mun salah lah pada aku. Faqad dzakara syaikhu, maka telah menyebutkan Ibnul Qasim yang pengarang matannya, matan Abi Syuja', yang di atas tu al-buyu'u salah satu asya'in bai'u ainin musyahadatin fajaiz. Nah itu yang menyebutkan itu Syekh Sidin Nyambat. Faqad dzakara syaikhu ba'dahu, maka telah menyebutkan Syekh ba'dahu sebagiannya, maksudnya menyebutkan sebagiannya. Tadi disambat Sidin musyahadatin. Jadi apa bendanya tuh harus yang dilihat, yang ditentukan, itu musyahadatin. Sudah disebutkan Sidin sebagiannya, sisanya yang lain wasayati, yang akan datang, kaina dibahas di Sidin. Oke. Ini ainnya, bendanya. Habis itu wa ammal aqdu, adapun akadnya. Ya kan tadi itu pembahasannya mana bima yu'tabaru fihi wa fiha. Nah, fihinya akadnya nih. Apa syarat akad tuh? Wa ammal aqdu, adapun akad, fa arkanuhu salasatun, maka rukunnya ada 3. Rukun akad jual beli. Qalahun Nawawiyu fi syarhil muhadzab, mengatakan Imam Nawawi di dalam syarah muhadzab, nama kitabnya Al-Majmu'. Yang pertama rukunnya akad tuh al-aqidu. Apa al-aqidu tuh? Wa yashmulul bai'u wal mushtariyu. Jadi al-aqid itu mencakup, yashmulu itu mencakup, al-bai' penjual, wal mushtari pembeli. Jadi al-aqid yang berakad, artinya orang yang berakad. Siapa yang berakad? Penjual dan si pembeli. Yang kedua wasighatu. Apa sirah? Sirah itu apa? Wahiyal ijabu wal qabulu, yaitu ijab, tukarlah ya kita, wal qabul, juallah, atau juallah, tukarlah, terserah aja. Pokoknya saling ijab wal qabul. Ijab tu menyatakan, al-qabul tu menerima, juallah ya kita. Itu menyatakan bahwa si penjual menjual barangnya. Wal qabul, tukarlah, itu apa? Menerima apa narannya? Menerima benda yang ditukar, menerima benda yang dibeli. Al-ijab wal qabul. Yang ketiga wal ma'qudu alaih. Al ma'qud alaih itu yang diakati atasnya, yang diakati atasnya. Apa yang diakati? Bendanya artinya. Wal ma'qud alaih itu artinya bendanya, benda yang diakati. Misalnya nukar kitab misalnya, itu
Jadi al-aqid aku hendak nukar kitab, berarti aku al-aqid, aku si pembeli, si penjual. Nah, itu namanya al-aqid. As-sighah, tukarlah, juallah. Itu yang kedua. Yang ketiga al-ma'qud alaihnya apa? Kitab. Yang lain katakan rukun akad 3. Yang pertama al-aqid, siapa al-aqid? Si penjual dan si pembeli. As-sighah, apa sighah tuh? Al-ijab wal qabul. Yang ketiga al-ma'qud alaih, apa al-ma'qud alaih? Barang yang diakati atau barang yang dijual. Lanjut. Wa yushtaratu ma'a hadza, dan disyaratkan bersama ini. Disyaratkan wa yushtaratu, dan disyaratkan bersama ini. Ini kembali kepada rukun yang pertama. Yang pertama ahliyatul bai'u wal mushtari. Ahliyatul bai'i wal mushtari. Salah aku tadi yang pertama. Ahliyah, kemampuan, mampunya apa? Ahliyah tuh kemampuan lain, kepemilikan. Ahliyah kepemilikan, al-bai' si penjual, wal mushtari dan si pembeli. Kepemilikan, ahliyah atau kemampuan. Ahliyah tuh kemampuan, artinya kemampuan apa tadi? Si penjual dan si pembeli. Apa maksud kemampuan tuh? Karena fala yasihu bai'us sabi wal majnuni was safih. Tidak sah, maka tidak sah jual beli sobi, kekanakan. Sobi itu kekanakan yang belum baligh. Wal majnun, dan orang gila. Was safih, safih ini bahasa kitanya orang pikun. Pikun tuh istilahnya ya bahasa kitanya bebungulan lah, mungkin lah bebungulan. Maka kada sah. Nah, itu maksudnya ahliyah. Ahliyah tuh kemampuan yang lain kekanakan, yang lain orang gila, dan yang lain orang bebungulan. Nah, kayak itu. Jadi kemampuan, misalnya orang gila, ini kada ada bisi kemampuan gasan melaksanakan jual beli. Atau kekanakan, nya kada ada bisi kemampuan gasan melaksanakan jual beli, walaupun karena untuk kekanakan fihi khilaf, karena di situ ada ada terjadi perbedaan pendapat. Tapi ini kita belajar dasarnya mazhab kita bahwasanya apabila kekanakan melakukan jual beli maka kada sah. Nah, ini dasarnya dulu, karena pendapat yang lain tuh lain kesah. Ini dasarnya. Yang kedua, wa yushtaratu aidan fihima. Jadi yang pertama disyaratkan si penjual dan si pembeli itu dalam keadaan mampu dalam artian lain dalam hal duit, kada mampu dalam hal keadaan akal lah, mungkin keadaan akal. Itu. Yang kedua, dan disyaratkan juga fihima pada si penjual dan si pembeli
yaitu al-ikhtiyar, pilihan. Al-ikhtiyar itu pilihan. Fala yasihu bai'ul mukrah, maka tidak sah jual beli mukrah yang dipaksa. Maka tidak sah jual beli yang dipaksa. Jadi al-ikhtiyar. Jadi si penjual memiliki pilihan, maksudnya terserah kowe apa hendak menjual kah kada kah. Si pembeli kayak itu jual terserah inya ai hendak menukari kah hendak kada kah. Nah, itu pilihan namanya, kada ada paksaan. Maka apabila ada jual beli dalam keadaan dipaksa atau terpaksa, maka kada sah. Illa idza akraha bihaqqin, kecuali apabila akraha memaksa, paksaannya tadi bihaqqin, dengan cara yang bujur. Bihaqqin dengan cara yang bujur. Jadi tadi syarat yang kedua yang ada pada si penjual dan si pembeli yaitu al-ikhtiyar, adanya pilihan. Adanya pilihan itu maksudnya si penjual boleh menjual dan boleh kada menjual. Si pembeli boleh membeli dan boleh kada membeli. Nah, itu pilihan artinya. Maka kada sah jual beli yang dipaksa atau yang terpaksa. Tadi kada boleh. Kecuali, berarti ada boleh jual beli yang dipaksa tuh, kecuali paksaan dalam bentuk yang bujur. Dalam bentuk yang bujur. Apa dalam bentuk yang bujur itu bentuknya? Apa dalam bentuk yang bujur tuh? Contohnya bi an tawajjaha alaihi bai'u malihi liwafai dainin. Bi an tawajjaha, dengan tawajjaha memerintahkan atau mengarahkan. Tawajjaha asal katanya mengarahkan, cuman memerintahkannya dengan memerintahkan, menyuruh, memaksa, alaihi atasnya, atas si penjual, bai'u malihi, menjual hartanya, liwafai dainin, menjual hartanya, liwafai dainin, untuk menunaikan, wafa itu menunaikan, dainin menunaikan hutang, untuk membayar hutang. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua, au syira'i malin uslima fihi. Di kitab Buhan Hikam uslima fihi, di kitabku ditambahi uslima ilaihi fihi. Au syira, atau membeli atau mengarahkan untuk membeli, malin suatu harta, uslima yang diserahkan, lain uslima, lain yang diserahkan. Ini tentang jual beli salam, Jadi jual beli salam tuh Jadi jual beli salam itu ada tempo. Itu karena ada dijelaskan karena di kitab misalnya belajar les
atau ada karena di Fathul Muin. Gambarannya kayak ini, jual beli salam tuh ada temponya tuh waktunya tuh bisa 1 mat, bisa lawas. Nah, apabila misalnya waktunya tuh lawas, misalnya 2 hari 3 hari, misalnya nukar sesuatu, setelah 3 hari hanya diantar janjinya kayak itu. Nah, janjinya setelah 3 hari, pas jatuh tempo sudah 3 hari dan nih kada diantar oleh si penjual, padahal si penjual mampu untuk mengantar, istilahnya melambat-lambat mengantar sengajanya, maka si hakim tuh yang menentukan di suatu daerah, hakim, kita tahu sebutan hakim, maka si hakim boleh memaksa si penjual. Si hakim boleh memaksa si penjual untuk menunjuk. Kata itu, aku ulangi. Jadi aku ulangi lagi. Jual beli salam itu ada tempo namanya, ada jarak waktu, jangka waktu. Misalnya ada orang berjanji akan menjual suatu barang, akan mengantar suatu barang pada hari ketiga. Setelah sampai pada hari ketiga, barang tadi kada diantar, lalu dilaporkan ke hakim oleh si pembeli. Si hakim memaksa untuk membeli. Jadi si hakim memaksa untuk membeli barang tadi. Jadi kada kawal lagi istilahnya bekulim nih si penjual, aku kada hendak menjual. Nah, kada kawal lagi si hakim boleh memaksa untuk menjual barang tersebut supaya karena habis itu diunjuk ke si pembeli tadi. Oke kah? Misal kayak ini aja supaya ada bendanya, supaya kawan dipaham. Misalnya mobil ini mobil antik, misalnya mobil tahun 70-an. Jadi dasar di Haragu bujur-bujur bagus. Lalu ada keinginan tapalepet duit, ada hutang orang, butuh duit cepat. Ada yang tertarik lawan mobilnya, lalu hendak menukari. Ujar si pemilik mobil, si penjualnya artinya si pemilik mobil, ulun hakunai menjual setelah hari ketiga, setelah 3 hari setelah ini. Duitnya berdahulu udah dibayari. Sudah. Setelah 3 hari si pemilik mobil, penjual itu kada mengunjuki mobil, kada hakun mengunjuki mobil. Dengan alasan misalnya, aku ada duit ikam ku bulikakan, tapi si pembeli kada hendak dibulikakan duit, hendak mobilnya, mobil antik tuh. Belapor si pembeli ke hakim.
Setelah itu hakim mengangkat perkara, jar hakim, ikam wajib. Nah, ini memaksa berarti wajib. Ikam wajib menjual barang tuh lawan aku ya hakim. Jadi si hakim ini membeli secara paksa, barang tadi tuh, membeli secara paksa barang mobil tadi tuh, mobil antik tadi. Nah itu boleh asal yang melakukannya hakim. Nah itu jadi au syira'u malin, atau membeli suatu harta. Siapa yang membeli? Hakim kan. Si hakim membeli suatu harta yang uslima ilaihi, yang diserahkan, yang disalamkan, lain diserahkan, yang jual beli salam ilaihi. Nah kayak itu dia, yang jual beli salam ilaihi, kepadanya. Di wadahku ada ilaihinya, kepadanya, fihi, pada benda tersebut. Fa'akrahahul hakim ala bai'ihi wa syira'ihi, maka memaksa si hakim ala bai'ihi, atas menjualnya. Nah, jadi si hakim boleh memaksa untuk menjual suatu barang, au wa syira'ihi, dan membeli suatu barang. Jadi si hakim nih, inya boleh memaksa orang untuk menjual suatu barang, atau memaksa orang untuk membeli suatu barang. Boleh memaksa orang untuk menjual suatu barang, nah nyatakan, atau membeli suatu barang. Oke. Dikit lagi. Li'annahu ikrahu bihaqqin, karena itu merupakan ikroh, paksaan, bihaqqin, yang bujur. Nah, paksaan dengan cara yang bujur. Jadi yang boleh memaksa tadi itu hanya hakim. Yang boleh memaksa menjual atau membeli suatu barang itu hakim. Kada boleh orang lain. Kada boleh orang perorangan nih. Aku misalnya memaksa orang menjual barangnya, kada boleh. Yang boleh memaksa hakim. Li'annahu ikrah bihaqqin. Wa yasihu bai'us sakron wa syira'uhu 'alal madhhab. Dan sah jual beli as-sakron, orang mabuk, wa syira'uhu, dan membelinya, dan sah penjualan. Nah, bai' itu penjualan orang gila. Misalnya orang gila berjualan, misalnya orang gila bisa mobilnya harga 100 juta, dijualnya 20 juta, ya gilanya lain gila, astagfirullah, mabuk. Jadi misalnya ada orang mabuk, lain orang gila lah, orang gila kada sah, orang mabuk. Ada orang mabuk, ini bisa mobil 100 juta, dijualnya 20 juta, inya menjual mobil 20 juta, maka hukum jual belinya sah menurut mazhab kita. Atau sebaliknya, mobil ini harganya 100 juta. Ada orang mabuk menukari mobil tadi dengan harga 500 juta. Kayak apa jual belinya sah. Kalau karena tuntung deh jual beli dah, ada dah tulisannya dah,
nya kan biasanya mobil tuh ada anunya kwitansinya, kada gampangan ada kwitansinya. Habis sudah sadar dah orang mabuk tadi, sudah kada mabuk lagi, ado-ado mah hamuk-hamuk, aku kada ada nukari mobil ekam, aku kada ada menjual mobilku dirinya, tapi ada kwitansinya, maka jual belinya sah. Dalam mazhab kita kenapa jadi sah? Karena orang mabuk tuh menyengaja besing haja aja, kita besing haja untuk kada sadar, besing haja untuk kada sadar. Karena inya besing haja untuk kada sadar, maka inya dianggap sebagai sadar. Inya besing haja pang untuk kada sadar. Beda kasus misalnya inya diminumi. Inya kada hendak minum minuman keras itu, kada hendak, tapi inya dipaksa orang. Habis itu inya gara-gara inya dipaksa tadi, sudah melawan-lawan dah ada kawa, dipaksa minum, akhirnya mabuk, terjual sesuatu atau tertukar sesuatu, maka jual belinya kada sah. Ini yang minum secara sadar, itu. Jadi yang menyebabkan akhirnya kada sadar, akhirnya gigilaan, orang mabuk ya apa, maka jual belinya sah. Kayak itu juga dalam hal talak, hal cerai. Apabila orang mabuk mencerai bininya, maka jatuh cerainya, jatuh talaknya. Kenapa? Alasannya sama, karena ini besing haja mabuk. Besing haja menghilangkan akalnya seorang. Besing haja. Sampai situ dulu, wallahu ta'ala a'lam. Namun ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.